Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kelompok kesenian. Apa Pak namanya ini? Namanya apa? Betul, kelompok kesenian ini namanya apa? Karya budaya, Bu. Karya budaya, ya. Jenis keseniannya apa? Tari Barungan dari Dukuh Kerajaan Desa Karangrowo. Luar biasa, ini berarti sama dengan daerah asal saya ya. Blora itu barungannya luar biasa ya. Sekarang ya mudah-mudahan nanti sekaligus suatu saat kita ajak studi banding di Blora. Pripun, purun mboten Pak? Baiklah, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Undaan yang diwakili oleh Pak Sekcam. Ini saya sampaikan selamat juga kepada Pak Sekcam yang baru ya, masih muda, ganteng ya. Ini tentunya nanti produk-produknya akan lebih luar biasa ya, karena Undaan ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang masih muda-muda ya. Harapan kita nanti akan lebih bisa memberikan semangat kepada masyarakat di wilayah Undaan. Juga yang kami hormati Mas, jenengan di Undaan Pak Kasih Pem ya, Pak Kasih Kesra ya, ini sahabat saya, saudara saya, dulur lanang saya ya. Jadi jenengan ini diapit oleh teman-teman sahabat-sahabat baik saya. Ini Pak Sekcam dulu juga pernah satu gabung dengan kami di jajaran protokol Pemda Kudus ya. Beliau sudah punya pengalaman banyak, mulai menjadi ajudan Pak Bupati sampai sekarang menjadi Sekcam ya. Kita doakan sebentar lagi menjadi Pak Camat Undaan. Setelah Pak Camatnya nanti naik jabatan lagi. Yang sungguh kami hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dan Ketua BPD beserta jajarannya, para tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangrowo ya, utamanya masyarakat adat ya. Ini yang terkenal dengan keluarga besar Mbah Samin Suro Sentiko, itu sedarah dengan kami Pak Panjenengan ya. Bahkan kami di Kudus ini punya satu paguyuban yang simbolnya ini Mbah Suro Sentiko. Jadi kami membuat sebuah paguyuban masyarakat Blora yang ada di Kudus ya. Nama paguyubannya adalah Irabaku ya, keluarga besar masyarakat Blora yang ada di Kabupaten Kudus. Juga yang kami hormati perwakilan atau mungkin dari jajaran manajemen PT Noyorono, Pak T rawuh ya Pak, Pak T dan beserta jajarannya di manajemen PT Noyorono yang mulai awal telah mendampingi, mensupport Desa Karangrowo ini untuk digerakkan menuju ke arah rintisan desa wisata ya. Tepuk tangan untuk PT Noyorono. Dan yang kami hormati Pak Ketua RW, Ketua RT dan seluruh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga hadir di tengah-tengah kita Forum Komunikasi Pok Darwis Kabupaten Kudus ya. Ini tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Juga dari Dewisnu Desa Wisata Nusantara, ini Pak Ketuanya juga hadir secara pribadi.
Saya sampaikan terima kasih, dan teman-teman dari stakeholder pariwisata dari BP2D ini, Mas Arus, oh Pak Topo ini ya senior saya, dari Dinas Budpar dulu ya, mungkin juga pernah mendampingi Karangrowo, juga seluruh pengurus stakeholder pariwisata yang berkesempatan hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, kita semuanya masih diberikan kesempatan sehingga hari ini terang benderang bisa melaksanakan kegiatan festival kuliner Kutuk Karangrowo 2023 sekaligus Expo ya, Expo UMKM ya, yang digerakkan oleh seluruh masyarakat dengan berbagai potensinya. Alhamdulillah kita semuanya diberi sehat ya. Kemudian yang kedua, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat yang digelorakan oleh Bapak Kepala Desa beserta BPD dan seluruh masyarakat yang ada di Karangrowo ini untuk mengeksplor berbagai potensi yang dimiliki oleh Karangrowo. Dan ini kita lihat beberapa potensinya sangat luar biasa, dan pada kesempatan ini digelar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan Karangrowo untuk bisa mempromosikan potensi desa wisatanya untuk menjadi daerah tujuan wisata. Dan kebetulan hadir di kesempatan ini teman-teman dari para pelaku usaha pariwisata yang notabene merupakan partner kita ya, untuk membimbing, membina dan mengarahkan serta kerjasama, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh Karangrowo ini bisa menjadi satu daya tarik yang bisa dijual kepada wisatawan di daerah lain. Dan menurut mapping yang telah kami laksanakan beserta Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat, ternyata daya tarik wisata unggulan yang mau kita angkat di Desa Karangrowo ini adalah wisata kuliner ya. Ini sekaligus juga memberitahukan atau menginfokan kepada pemerintah kecamatan ini, Pak Camat yang diwakili Pak Sekcam, bahwa Karangrowo ini sudah berkomitmen untuk mengangkat wisata kuliner dan wisata alam ya. Jadi mudah-mudahan dari berbagai potensi kuliner yang dimiliki dan juga didukung oleh potensi-potensi lainnya, yaitu di sini kita lihat berbagai kekuatan ekonomi kreatif ya, dari kriya, kemudian dari keseniannya ya, kemudian dari potensi-potensi lainnya ya, seni pertunjukan, kemudian dari fotografinya dan lain-lain. Ini ternyata luar biasa, dan masyarakat keguyubannya, kekompakannya juga tidak diragukan lagi. Apalagi kalau kegiatan menggerakkan perkembangan desa wisata ini sudah diikuti oleh generasi-generasi mulai dari anak-anak. Ini generasi-generasi kita yang perlu kita support, kita beri contoh, kemudian kita gerakkan untuk mereka bisa tumbuh kembang menjadi generasi pariwisata yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu sekalian, Karangrowo ini akan bisa menjadi dikenal oleh seluruh masyarakat atau seantero Nusantara jika ada yang namanya keunikan. Keunikan itu adalah sesuatu yang di sini ada tapi di daerah lain belum tentu ada. Contohnya di sini ada yang namanya Kampung Samin. Kampung Samin ini terdiri dari kampung yang dihuni oleh masyarakat dari suku Samin ya. Tentunya suku Samin ini punya keunikan-keunikan ya, punya budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Ya, salah satu contoh yang pernah saya bermain kepada dan berdiskusi dengan almarhum
Mbah Wargono ya, saya sering main dulu, bahwa budaya masyarakat Samin itu kalau mengajar anak-anaknya tidak di sekolah tapi diajari menulis sendiri, betul gak? Nah, salah satunya itu ya, mungkin mudah-mudahan sampai sekarang juga tetap ada yang sekolah nggih, ada yang sekolah ya. Seperti itu, sehingga budaya ini tetap dilestarikan, tapi harapan kita program-program pemerintah ini juga tetap diikuti ya. Karena apa? Karena kalau tidak mengikuti program pemerintah nanti majunya lama ya, perkembangannya lama ya. Misalkan dari kita harus belajar bisa komputer ya, nah ini kan panjenengan semua yang sudah sepuh-sepuh seperti saya ini kan belum tentu punya ilmu itu yang memadai, sehingga perlu generasi-generasi dari panjenengan perlu ditingkatkan pengetahuannya untuk bersama-sama belajar di lembaga pemerintah ya. Walaupun secara adat pun orang tua masih mengajarkan belajar menulis masing-masing. Ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya budaya atau literasi ya yang dimiliki oleh masyarakat Samin ini perlu disosialisasikan ya, sehingga ini harapan kita menjadi satu daya tarik ya yang akan mendatangkan wisatawan untuk ya melakukan kegiatan wisata edukasi, wisata penelitian dan seterusnya ya. Ini merupakan satu potensi yang dimiliki oleh Karangrowo tapi tidak dimiliki oleh desa atau daerah lain. Ini namanya keunikan. Kemudian keunikan yang mau kita angkat ini ya, kuliner ini mungkin sudah dimiliki oleh desa lain ya. Kalau namanya iwak kutuk itu katanya terkenal di Karangrowo, betul nggak Pak? Betul, betul apa betul? Betul ya. Ini mau kita angkat menjadi satu kuliner khas ya. Harapan kita kalau orang mau makan iwak kutuk ya, jangan ikan kutuk loh ya, iwak kutuk. Makanya kalau saya di undaan itu ada iwak manuk diganti ikan manuk, saya nggak setuju. Atau ikan burung ya, namanya jadi nggak unik ya. Makanya sate kebo itu ya jangan sate kerbo ya, sate kebo. Jadi nama-nama yang unik ini tetap ya perlu kita eksplor ya, jangan meniru yang lainnya ya, nanti tidak ada keunikannya. Makanya kalau namanya iwak kutuk ya jual iwak kutuk atau masakan kutuk ya, seperti itu. Kalau di sana ada ikan burung ya, ya tolong saja nanti kalau mau pengusahanya itu diaturi perso, biar memang brand tradisional ini melekat dan itu menjadi jujukannya masyarakat yang ada di sana-sana ya. Karena apa? Karena Karangrowo ini adalah satu wilayah desa ya, dimana ketika masyarakat kota ya mereka jenuh di kotanya itu pengen menikmati pemandangan, pengen menikmati alam, pengen menikmati budaya masyarakat yang ada di desa itu seperti apa. Makanya ketika membangun rumah ya Pak, jangan meniru orang kota. Jadi originalitas ini tetap kita pertahankan ya, biar tidak disamai oleh daerah-daerah lainnya. Kalau jenengan meniru kota, nanti orang kota kesini, alah apa omahku bangunannya apa aku. Tapi kalau panjenengan punya bangunan yang khas, lingkungan yang khas, itu mereka tidak banyak yang punya. Contohnya sekarang kita punya potensi sungai yang ada di depan rumah ya, itu di sana-sana nggak ada, di samping rumah, di depan rumah ya. Bagaimana kita bisa merubah ya, memanfaatkan sungai ini menjadi satu tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan wisatawan yang mereka ketika berada di sini itu kerasan, punya kesan ya. Paling tidak jenengan harus punya ide-ide kreatif untuk bisa memanfaatkan sungai. Yang penting jangan merusak lingkungan, jangan membuat sesuatu kegiatan yang membahayakan ya. Karena memang ketika sungai ini menjadi satu wilayah dari BBWS, ketika kita mau memanfaatkan itu harus ada perizinannya, harus ada caranya ya, sehingga jenengan nanti akan ambil tidak di sungainya tapi di wilayah sungainya
ya di wilayah sungainya, sehingga sungai itu menjadi satu pemandangan, satu pendukung yang bisa untuk mengangkat satu daya tarik wisata yang jenengan buat. Misalkan jenengan buat warung kedai kutuk ya, seperti sentra lentok gitu loh. Mungkin nanti Pak Inggi ke depan begitu. Sentra kedai kutuk atau warung iwak kutuk atau masakan kutuk ya. Kalau masakan kutuk itu bisa kutuk dirica-rica, bisa kutuk dibuat opor, bisa dibuat masakan-masakan yang lain ya. Ini tentunya perlu dibangun satu komunikasi, kebersamaan, sinergitas dan kolaborasi. Dari masing-masing masyarakat pasti punya ide masakan yang berbeda-beda. Ya, untuk menggerakkannya biasanya kalau saya mengadakan pendampingan itu untuk mengompakkan masyarakat, masakannya iwak kutuk itu misalkan Karangrowo itu terdiri dari berapa RT? Berapa RT, Pak? 36. Berapa RW? 6 RW itu membuat masakan kutuk yang berbeda, jangan yang sama. Yang satu dibuat topor, yang satu dibuat semur, yang satu dibuat rica-rica, yang satu dibuat apa. Ditampilkan setiap ada event apapun. Dan masakan iwak kutuk harus ditampilkan setiap Karangrowo punya kegiatan apapun. Kecamatan rapat di Karangrowo, masakannya harus ada kutuknya. Nek nasi bok piye carane kutuk supaya bisa dikemas di nasi bok. Nek prasmanan piye carane iwak kutuk disuguhkan di tempat prasmanan. 6 RW ini kita tugasi. Nanti Pak Kepala Desa ini yang mengelola anggaran desa ini bisa ketika diarahkan untuk pengembangan pariwisata bisa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan membuat satu kuliner. Lah ini nanti Pak Camat nanti yang memberikan persetujuan. Karena kalau tidak digelontor dari sisi daya tarik wisatanya, SDM-nya, ya kemudian tempatnya, ini nanti tidak akan bisa membuat satu keunikan. Ya, kalau hanya jualan iwak kutuk nenggone daerah Jekulo ada. Wonten nggih, Pak? Nah, supaya bagaimana PR kita ketika masyarakat sudah komitmen untuk iwak kutuk ini diangkat menjadi kuliner, ya jenengan membuat sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Masakannya sama boleh, tapi tempatnya beda. Kalau di Jekulo itu hanya warung biasa, kalau di sini menikmatinya di pinggir sungai. Kayak di Malaysia ya, Pak. Menikmati ikan laut itu di sepanjang sungai itu ada warung-warung yang sangat unik ya. Terus nanti kalau panas bagaimana caranya? Ya, ini dibentuk dulu sebuah kebersamaan mulai dari tingkat RT dan RW. Kalau panjenengan nanti membangunnya hanya satu dukuh, ya kita yakin bahwa itu nanti tidak akan ada dukungan dari dukuh-dukuh yang lain, belum tentu. Tapi kalau melalui RT RW ini nanti masing-masing RW itu nanti akan berlomba-lomba. Ya, nanti RW itu nanti akan bisa mengajak semua RT punya ide-ide, di situ difestivalkan tingkat RW, nggak apa-apa. Kira-kira untuk RW 1 ini masakannya apa ini yang pas? Oh, kita ini buatnya rica-rica aja. Dirapatkan, di FGD kan tingkat RW. Nanti setelah itu laporan Pak Kepala Desa, Pak RW saya mau membuat masakan ini. Lalu RW 2 delalah sama, Pak Camat mengarahkan jangan ini, yang ini sudah RW 1 dengan masakan yang lain. Ya, seperti ini sehingga ketika sekarang sudah diawali ya dari mengangkat kuliner ya iwak kutuk ya yang luar biasa nih dimotori oleh PT Noyorono. Ini saya juga atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Ya, ini akan mengakar, akan berurat berakar semangatnya masyarakat untuk menyuguhkan kebolehannya, potensinya ya yang dimiliki untuk bisa layak jual. Layak jual itu tidak hanya masakannya yang enak loh, Pak. Layak jual dari sisi pariwisata itu mulai dari pelayanannya. Pelayanannya itu mulai dari juali pakai senyuman yang ramah. Ya, kayak Butika datang tadi kan sudah senyum-senyum ya.
nggak ada yang diperuti, ada pakaiannya yang bersih dan rapi, ya. Terus kemudian baunya juga nggak keringatan. Coba Pak Sekcam itu kalau kesini, jenengan dodol iwak kutuk, keringetan, ambune serebel, kena angin, waduh. Iki piye cah? Iki aku lagi rene, ngono tamuku piye ya? Ikut sedih pasti ya. Karena jenengan adalah bagian dari wilayahnya beliau. Ya. Terus kemudian mulai dari produknya. Ya. Mengenal 4P, produk, price, regane gimana? Nek dipakai masakan rica-rica itu harganya bagaimana? Kemudian tempatnya gimana? Place, ya. Kemudian promotion. Promosinya bagaimana? Atau cukup hanya Pak Kepala Desa yang gembor-gembor atau Pak Camat yang gembor-gembor? Tidak. Promosi dimulai dari panjenengan semuanya. Kajatan kalau perlu, ya. Jenengan punya hajat, ikannya jangan ikan ayam. Ya, bagi yang sudah komitmen, wes saiki kajatan nganggo iwak kutuk goreng. Ya. Sekarang PR-nya adalah seberapa banyak, ya, budidaya kutuk yang sudah diperbuat oleh masyarakat Karangrowo. Jangan sampai nanti kutuknya sudah tak bawa ke Jakarta. Kayak kemarin itu saya membawa keong, ya, keong seruput itu, keongnya Pak Kampung Sawah, tak bawa ke Jakarta. Orang tanya sampai sini berapapun bisa melayani. Karena apa? Tidak kekuatannya beliau, tapi merangkul semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya nanti ketika sekarang kita melihat satu warung kutuk sudah buka, ini artinya harus ada kerjasama dengan masyarakat yang lain, pelaku-pelaku yang menyiapkan bahan-bahan kutuk. Nah, ini perlu disadari. Makanya kegiatan-kegiatan ini harapan kita ke depan dengan adanya kita mengangkat kuliner, ya, daya tarik wisata kuliner iwak kutuk ini akan tumbuh berkembang. Satu, ekonomi kreatif lainnya, anak-anak bisa tampil, ya. Terus kemudian generasi-generasi muda kita juga bisa menyuguhkan kebolehannya, ibu-ibu yang punya berbagai potensi, ibu-ibu PKK, ya, istri, ibu-ibu BPD, ibu-ibu perangkat, dan seluruh masyarakat RT RW. Saya kira ini sangat luar biasa, dan ini bentuk satu partisipasi masyarakat untuk mendukung berkembangnya desa wisata yang ada di Karangrowo. Tepuk tangan untuk seluruh masyarakat semuanya. Ini Pak Bupati sudah memberikan SK, ya, SK Desa Wisata. Harapannya di Karangrowo ini mendapatkan dukungan dari semua OPD, ya. Kalau masalah keterampilan untuk membuat iwak kutuk, bagaimana nanti Pak Kepala Desa koordinasi dengan Dinas Perinkop UKM. Kalau pengen nanti budidaya kutuk, koordinasi dengan Dinas Pertanian. Ya, kalau nanti pengen bagaimana membuat anggaran-anggaran ini terdukung untuk mendapatkan dukungan anggaran dari desa, koordinasi matur dengan Pak Camat. Ini makanya Pak Sekdam di sini tak bolan bal ini terus benapal. Ya, kemudian kalau pengen nanti produk ini sudah jadi, nanti kami yang akan membawa orang-orang yang berduit. Ya, itu ada caranya. Makanya sekarang ini teman-teman stakeholder pariwisata, ada Biro Perjalanan Wisata itu Pak Arus itu berdiri, Pak Arus. Nah, ini Pak Arus ini adalah sahabat kami, teman kami yang tukang membawa orang-orang yang membawa uang. Ya, dibawa beliau membawa uang, dibawa ke Karangrowo untuk menikmati iwak kutuk, lalu pulang membawa oleh-oleh. Something to see. Apa yang bisa dilihat oleh wisatawan yang dibawa Mas Arus ke sini? Apa yang bisa dilihat? Apakah hanya sungai seperti ini, ataukah hanya panjenengan yang sampirane baju-baju berada di depan, atau melihat panjenengan yang leleh-leleh di depan, jagongan-jagongan yang tidak bermakna,
atau melihat pemandangan sungai yang di pinggir-pinggirnya penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan warung-warung iwak kutuk yang bisa mampir atau warung-warung kopi. Saya kemarin sudah matur Pak Inggi bahwa bagaimana teman-teman warung-warung yang ada di sini itu nanti dilatih untuk bisa membuat seduhan kopi yang nikmat. Boleh itu anggaran desa itu mumpung ada Pak Camat untuk mengadakan pelatihan menyeduh membuat seduhan kopi yang enak sehingga setiap wisatawan ke sini mampir di warung manapun masakannya nikmat dan nyus. Ya ini karo kuliner ya. Kemudian something to do. Apa yang bisa dikerjakan? Oh, di sini saya bisa mancing. Di sini saya makan iwak kutuk. Di sini saya melihat teman-teman yang sedang menari, yang sedang latihan. Di sini saya bisa selfie. Saya belum melihat sungai-sungai di sini yang bisa untuk selfie. Dereng nggih, Pak? Nah, niku PR jenengan nggih. Makanya kemarin kami memberikan program Pak Kepala Desa itu paling ringan dan tidak usah mengeluarkan anggaran. Apa itu? Menciptakan sabta pesona dari unsur bersih. Bagaimana caranya? Masyarakat wajib membersihkan lingkungan di rumahnya masing-masing. Mboten ngangge anggaran Pak Inggi. Tapi masyarakat bersih lingkungan, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Nek ono watu teng brogal tempat sampah nang ngarepan ya jangan, tempat sampah ini mboten teng ngarepan. Bersih lingkungan masing-masing. Nika wonten Pak RT napa Pak RW? RT RW rawuh nggih? Siap nggih? Terus yang terakhir something to buy. Setelah sampai saya di Karangrowo wis melihat sesuatu, wis mata memandang sudah enak, saya bisa berkegiatan, pulang mau bawa oleh-oleh karena saya tadi sebagai wisatawan yang dibawa oleh Mas Harus. Pulang oleh-oleh kok Karangrowo sing khas apa ya? Oh, ternyata ada enceng gondok yang kemarin sudah dilatih oleh Noyorono. Tepuk tangan untuk Noyorono. Suatu saat enceng gondok siap Bu membuat sandal. Siap nggih? Membuat tataan gelas, membuat tempat snack, siap semuanya. Ya, saya kira tidak hanya enceng gondok, tapi kita lihat ada berbagai kegiatan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Ya, ada sesuatu oleh-oleh yang dibawa. 3 inilah yang harus jenengan ingat nggih. Harus ada yang dilihat, harus ada yang dikerjakan, walaupun mengerjakannya itu hanya makan, gitu. Terus harus ada yang dibeli. Kalau 3 ini jenengan sudah punya semuanya, insya Allah teman-teman yang ada di sebelah jenengan itu, Mas Harus, Mas Ganteng, Mas Topo, teman-teman biro ini yang punya wisatawan yang berduit, bawa duit, ini nanti tak tugasi untuk ketika di Karangrowo wisatawan koceknya harus habis, tidak boleh pulang membawa uang, tapi uangnya habis dibelanjakan untuk membeli sesuatu di tempat jenengan. Inilah pariwisata. Ya, kalau kita ditanya siapa ya, dinas mana ya yang paling kaya dan paling punya duit? Kalau Pak Sekda menjawab, Kecamatan Undaan. Iya, karena sawahnya luas-luas. Tapi sawahnya kan orang tinggal rekreasi, tidak dipakai beli sesuatu. Perindustrian, uangnya banyak, tinggal gawe usaha. Perdagangan untuk membuat satu manajemen supaya bagaimana bisa ekspor. Tapi kalau orang pariwisata, kalau dinas pariwisata, orang pariwisata punya uang kanggo wisata. Inilah yang saya katakan bahwa orang yang punya duit adalah orang pariwisata. Yang kita anggap punya duit adalah mereka yang belanja. Kalau nggak mau belanja berarti nggak punya duit. Ya, setuju ya Pak? Ya, makanya kita selalu pede. Ya, orang yang punya duit adalah orang pariwisata karena orang yang mau membelanjakan uangnya. Ya, ini guyon aja ya Pak, guyon aja ya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya agak lama
Ini perdana saya ketemu masyarakat yang sudah saya impikan lama. Saya juga sudah matur Pak Inggi, kumpulkan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat. Saya tak matur gamblang apa adanya untuk bisa mengembangkan pariwisata. Apalagi sekarang ini saya sudah didampingi oleh PT Noyorono untuk mengembangkan Karangrowo. Ya. Sudah saya umumkan di mana-mana ini jelas. Karangrowo ini betul-betul pengembangan desa wisatanya akan didampingi oleh PT Noyorono. Ya, bersama kami, bersama Pak Camat nanti. Ya, kita bersama-sama beserta Pak Forkompicam, ya, ada Pak Danramil, Pak Kapolsek, ya. Ini nanti akan mendukung bersama kegiatan di Karangrowo, sehingga Karangrowo ini menjadi satu daya tarik wisata, desa wisata yang jadi jujukan. Ya, makanya mulai besok pagi setelah kegiatan kuliner ini, tolong nanti Pak RT, Pak RW, ya, rencanakan program kegiatan yang saya sampaikan tadi, membersihkan rumahnya sendiri-sendiri. Ya. Saya kira itu. Selamat kepada adik kecil, ya, dikembangkan terus keseniannya, dan ini juga nanti bisa ditampilkan, ya. Mungkin nanti Pak Inggi membuat satu kebijakan, setiap acara harus ada tampilan kesenian. Ya, nanti biar adik-adik yang sudah punya kebolehan ini bisa lebih semangat, ya, untuk mengembangkan keterampilan kesenian yang dimiliki. Saya kira itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bangunan semangat yang luar biasa untuk seluruh masyarakat mengembangkan desa wisata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ibu Kepala